Bagaimana caranya? Ya, langkah pertamanya, ya. Kalau sistem persamaan linear biasa, kan matrik koefisien itu kita perluas dengan matrik konstanta. Tapi karena ini sistem homogen, mau ditambahkan 0 boleh, tambahkan tidak ditambahkan matrik 0-nya juga tidak apa-apa, ya, karena 0 tidak berpengaruh. Apa sih yang kita lakukan? Kita mengubah matrik ini menjadi bentuk eselon baris. Eselon baris itu apa? Eselon baris itu ya, ujung kiri atas ini satu, namanya leading one atau pivot. Dan kalau ada elemen pivot dalam satu kolom, maka angka di bawahnya harus 0, dibuat 0. Ya, itu kalau bentuk eselon baris. Kalau eselon baris reduksi tidak hanya di bawahnya, di atas dari pivot tadi juga 0. Tapi untuk ini untuk eliminasi Gauss kita hanya gunakan eselon baris saja, ya. Maka angka 2 dan 3 ini kita buat menjadi 0 dengan apa? Dengan operasi baris elementer tentu saja, ya. Masih ingat ya operasi baris elementer? Nah, ternyata ketika saya membuat angka 2 dan 3 ini 0, ternyata baris yang kedua dan ketiga ini 0 semua. Ya, terus bagaimana? Tidak masalah. Ya, nah kalau seperti ini, kemudian kita tinggal menetapkan. Jadi kalau ada, ya, jadi kalau ada dalam satu kolom ini, ya, yang tidak ada elemen pivotnya, tidak ada leading one-nya, maka variabel yang bersesuaian dengan kolom tadi itu merupakan variabel bebas. Gitu ya. Oke, jadi karena kolom 1 itu untuk koefisien untuk variabel X, kolom 2 untuk koefisien variabel Y, dan kolom 3 untuk variabel Z. Di kolom 1 ada leading one, berarti X tidak bebas. Di kolom kedua tidak ada elemen pivot 1, berarti Y bebas dan Z ini bebas. Nah, kalau bebas kita beri parameter seperti ini. Berbeda ya, jangan disamakan. Y-nya apa, Z-nya apa. Nah, baru kemudian kita cari X-nya. Ya, jadi eliminasi Gauss itu pertama apa? Pertama, kalau bukan matrik homogen ya kita perluas, kemudian kita buat bentuk eselon baris. Kalau sudah kita lakukan substitusi, substitusinya mundur ya, dari baris paling bawah ke baris paling atas. Nah, ini contoh matrik SPL ya, SPL homogen dengan solusi non-parametrik yang ini, atau solusi non-trivialnya ini. Kalau solusi trivialnya apa ya? Solusi trivialnya X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Itu pasti solusi. Ya. Oke, kemudian ini contoh untuk yang solusi non-trivial juga. Nah, untuk contoh yang C ini contoh untuk SPL ya. Solusinya hanya satu, ya. Solusinya hanya solusi trivial. Jadi X-nya harus 0, Y-nya harus 0, dan Z-nya harus 0. Nah, sekarang kalau kita terapkan di dalam bukan SPL homogen, tapi SPL yang seperti ini kan tidak homogen, karena yang di sebelah kanan ini ada nilainya bukan 0, maka ya biasanya SPL yang seperti itu akan mempunyai solusi parametrik yang menyebabkan SPL ini mempunyai solusi yang tidak berhingga banyaknya. Nah, contohnya ini, ya, saya mempunyai sistem persamaan linear terdiri dari 4 baris, jadi 4 persamaan. Tetapi dia punya 6 variabel dari X1 sampai X6. Nah, kalau saya bentuk SPL-nya menjadi bentuk seperti ini. Perhatikan, kalau kita menggunakan aturan Cramer, maka matrik kita harus bujur sangkar. Tapi kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss, tidak perlu bujur sangkar. Ya, tidak perlu. Ya, ini contoh matrik koefisien yang tidak bujur sangkar. Ya, nah ini kalau digunakan aturan Cramer tidak bisa menyelesaikan berapakah X1, X2 dan seterusnya.
Nah, tapi kalau dengan eliminasi Gauss, kita akan bisa mencari solusinya. Oke ya, langkah-langkahnya apa sih eliminasi Gauss? Pertama, diperluas matriknya ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Membuat bentuk eselon baris. Eselon baris, ujung kiri atas harus 1. Ini sudah 1, berarti sudah oke ya. Tidak perlu kita apa-apakan. Langsung saja 1 ini kita tetapkan sebagai leading one atau elemen pivot. Selanjutnya, sesuai dengan aturan eselon baris, angka di bawah leading one harus 0. Berarti ini harus 0, ini juga harus 0. Caranya bagaimana? Dengan operasi baris elementer. Untuk baris yang kedua, itu baris kedua saya tambahkan dengan kelipatan negatif 2 dari baris yang pertama. Hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. 2 ditambah min 2, 6 ditambah min 6, min 5 ditambah 4, min 2 ditambah 0, 4 ditambah min 4, kemudian min 3 ditambah 0, dan ini min 1 ditambah 0. Nah, sehingga kita dapatkan hasil ini. Ya, operasi baris elementer pada baris yang kedua. Yang ketiga tidak kita apa-apakan. Baris yang ketiga karena apa? Karena ini sudah 0. Ya, ditulis saja ya. Kemudian baris yang keempat ini yang kita lakukan operasi baris elementer karena angka di bawah pivot 2 ini belum 0. Kita lakukan operasi baris elementer, maka inilah hasilnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, maka kita mencari berpindah ke baris berikutnya. Nah, baris berikutnya di sini ternyata kolom kedua itu 0. Masalah enggak? Tidak masalah, ya. Berarti yang akan kita jadikan baris pivot adalah negatif 1. Tapi hati-hati, kalau misalkan di baris yang ketiga ini, di kolom keduanya ada angka, bukan 0, maka ditukar dulu. Ya, ditukar dulu dengan baris yang kedua. Tetapi karena ini sama-sama di kolom kedua ini tidak ada 0, tidak ada angka yang bukan 0, ya, di sini tidak ada angka bukan 0, ya sudah, kita lanjut ke kolom yang berikutnya. Nah, angka pertama sesudah 0 itu harus 1, sehingga baris yang kedua ini saya kalikan dengan min 1. Nah, hasilnya ini. Ya, berarti ini adalah leading one atau pivot. Angka pertama setelah 0, 1, itulah pivot. Nah, kalau ada pivot, maka kalau kita mau buat bentuk eselon baris, di bawah pivot harus 0. Berarti 5 ini harus 0, 4 ini harus 0. Oke, kita lakukan apa? Operasi baris elementer. Ini untuk baris yang ketiga, ini untuk baris yang keempat. Dan ini adalah hasil operasi elementer. Perhatikan, di baris yang ketiga, angkanya 0 semua. Di baris yang keempat, angkanya tidak 0 semua. Sesuai dengan properties dari eselon baris, maka yang 0 semua dipindah ke paling bawah. Gitu ya. Nah, ini sudah dipindah di paling bawah. Oke. Berarti ini pivotnya sudah. Sekarang kita mencari pivot yang lain. Turun ke baris berikutnya. Ya, di kolom keempat tidak ada, di kolom kelima tidak ada, di kolom keenam ada. Ya sudah, ini berarti kita jadikan pivot. Karena ini 6, maka saya kalikan dengan 1/6. Satu baris ini saya kalikan dengan 1/6. Dapatkan 6 tadi berubah menjadi 1, dan 2 berubah menjadi 1/3. Sudah? Nah, lalu kita tetapkan variabel mana yang merupakan variabel yang bebas dan mana yang tidak bebas. Gitu ya. Kolom yang ada elemen pivotnya itu variabelnya tidak bebas. Ini tadi elemen pivot. Ini untuk variabel X1. Ya, berarti X1 variabel tidak bebas. Nah, ini untuk kolom yang kedua. Bu, kolom yang kedua itu ada angka yang tidak 0, 3. Iya, tapi 3 ini bukan 1, bukan elemen pivot. Seandainya pun 1, dia bukan elemen pivot, karena elemen pivot di baris ini ada di
kolom yang pertama. Berarti kolom yang kedua tidak ada elemen pivot, maka X2 ini juga variabel bebas. Kalau variabel bebas kita beri parameter huruf tertentu R. Ya. Kemudian X3 ini ada leading one-nya, ya, berarti tidak bebas. Oke. Kemudian X4 ini tidak ada leading one-nya, berarti X4 bebas. X5 juga tidak ada leading one-nya, X5 juga bebas. Nah, X6 ini ada, ya, ada angka satunya, satu pivot, maka X6 ini tidak bebas. Ya. Oke. Berarti yang kita bisa berikan parameter hanya X2, X4, dan X5. Nah, oke sudah. Kemudian sesuai dengan eliminasi Gauss, kita melakukan substitusi dari paling bawah, namanya substitusi balik. Dari baris yang keempat ini. Ini adalah koefisien untuk X6, berarti X6 sama dengan sepertiga. Nah, kita dapatkan ini. Ya. Lalu kita naik ke baris berikutnya. Nah, dari baris yang kedua ini kita dapatkan bersamaan. Ini untuk X1, ini X2, ini X3, berarti X3 ditambah 2X4, ya, ditambah 3X6 sama dengan 1. Ini. Nah, X2, X4-nya tadi sudah kita beri parameter S, X6-nya tadi nilainya sepertiga, ya, maka X3-nya kita bisa cari 1 dikurangi 2X4 dikurangi 3X6, ya, berarti X4-nya itu tadi S, berarti min 2 kali X4, berarti min 2S, ya, kemudian ini X6-nya 3 kali X6, 3 kali sepertiga, min 1, ya, maka didapatkan X3 sama dengan min S. Kemudian, nah dari baris pertama ini kita bisa tentukan X1. Perhatikan solusi di sini, ya. Solusi untuk SPL ini, ya, ini variabel bebas. Yang tidak bebas apa? Ya, solusinya kan tentu saja kan X1 sama dengan X2 sama dengan sampai X6, ya. Nah, ini X1-nya tidak bebas, sehingga dia tergantung dari RST, ya, tergantung dari variabel yang lain. Sehingga untuk SPL yang mempunyai sifat seperti ini, solusinya tidak terbatas banyaknya, tidak berhingga banyaknya. Kenapa? Karena saya bisa memilih R, S maupun T berapapun sebarang angka, ya. Nah, kemudian tinggallah X1, X6, dan X3 yang menyesuaikan nilainya.